Hasil uji coba Timnas Indonesia versus Libya Jilid 2, gol Yakob Sayuri langsung dibalas. Tim nasional, Timnas Indonesia tumbang 2-1 atas Libya di laga uji coba yang berlangsung di Stadion Antalya, Turki, pada Jumat, 5 Januari 2023, malam waktu Indonesia Barat. Garuda sempat unggul lebih dulu oleh Yakob Sayuri di menit ke-7, namun dengan cepat Libya membalas di menit ke-9. Yakob berhasil mencatatkan namanya di papan skor usai meneruskan umpan cantik dari Ivar Jenner. Jenner sukses memanfaatkan pertahanan Libya yang sudah tertarik terlalu dalam. Sayangnya 2 menit setelahnya Osama El Sharimi membobol gawang Timnas Indonesia. Skor pun menjadi 1-1. Tim nasional, Timnas Indonesia masih tertinggal 1-2 dari Libya dalam laga uji coba jilid kedua, pada Jumat, 5 Januari 2024. Malam waktu Indonesia Barat bermain di Titanic Mardan Stadium, Antalya, Turki. Timnas Indonesia sejatinya tampil menekan, namun hingga menit ke-75, skor masih tak berubah 1-2. Ya, sejak awal babak kedua dimainkan pasukan Shin Tae-yong sejatinya cukup mendominasi. Namun, peluang-peluang selalu mampu diantisipasi dengan baik oleh lini pertahanan Libya. Pada menit 75, Sandy Walsh dan Egy Maulana Fikri pun dimainkan untuk menggantikan Marcelino Ferdinand dan Witan Sulaiman. Tentu diharapkan dua pemain baru itu bisa jadi pembeda di 15 menit terakhir. 경기에 있어서 대비할 수 있는 전반적인 오늘 회복 훈련을 준다면서 컨트롤, 개인 스킬 이런 훈련. Adam Alis dicoret, daftar 26 pemain Timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023. Shin Tae-yong akhirnya mengumumkan daftar 26 pemain Timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023. Ada 2 pemain yang harus dicoret dari skuad yakni Adam Alis dan Arhan Fikri. Sebelumnya, Timnas Indonesia berkekuatan 28 pemain saat menjalani pemusatan latihan, TC, di Turki. Nah, sesuai regulasi, hanya ada 26 pemain yang bisa didaftarkan untuk Piala Asia 2023. Jadi, ada 2 pemain yang harus dicoret dari daftar awal. Shin Tae-yong memilih untuk mencoret Adam Alis dan Arhan Fikri dari skuad. Pencoretan Adam Alis bisa dibilang cukup mengejutkan. Sebab, pelatih asal Korea Selatan itu sempat memainkan Adam Alis pada duel lawan Libya. Adam bermain cukup bagus dan punya 1 peluang mencetak gol saat dimainkan. Adam Alis dan Arhan Fikri sama-sama bermain di posisi gelandang. Meskipun ada 2 gelandang yang dicoret, Shin Tae-yong tetap punya stok pemain yang cukup di lini tengah Timnas Indonesia. Namun, dengan dicoretnya Adam Alis, Timnas Indonesia dipastikan tanpa pemain Borneo FC di Piala Asia 2023. Kondisi ini cukup unik karena Borneo FC saat ini berstatus pemuncak klasemen BRI Liga 1 2023-2024. Mark Klok, Ivar Jenner, dan Ricky Kambuaya bisa jadi andalan di lini tengah. Lalu, masih ada Marcelino Ferdinand yang selama ini jadi salah satu pemain kunci Shin Tae-yong. Nah, yang menarik dari daftar 26 pemain Timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023, ada 3 bek sayap kiri yang dibawa Shin Tae-yong. Ketiganya adalah Pratama Arhan, Shane Patinama, dan Edo Febriansah. Prediksi Timnas Indonesia versus Libya 5 Januari 2024. Timnas Indonesia akan berjumpa Timnas Libya pada laga uji coba di Stadion Mardan, Jumat 5 Januari 2025. Duel antara Indonesia versus Libya akan dimainkan mulai pukul 19.30 WIB, siaran langsung di Indosiar dan video. Setelah kalah 0-4 pada pertemuan hari Selasa, 2 Januari 2024, lalu, Shin Tae-yong menyiapkan perubahan. Sang pelatih memastikan bahwa Indonesia akan lebih serius. Indonesia akan menyiapkan taktik khusus dan dipastikan tampil berbeda jika dibanding laga pertama. Statistik pada pertemuan pertama, kubu Indonesia punya penguasaan bola lebih baik. Hanya saja, skuad Garuda tidak cukup kreatif dan efektif ketika membangun serangan. Sementara, ada banyak kesalahan di lini belakang. Indonesia harus memperbaiki koordinasi di belakang. Jordi Amat dan Justin Hubner harus sepenuhnya fokus.
Mereka tidak boleh membuat kesalahan elementer lagi jika tidak ingin melihat gawang Indonesia kebobolan. Jadi bek kanan timnas Indonesia saat hadapi Libya, begini respons Witan Sulaiman. Gelandang timnas Indonesia, Witan Sulaiman, mendapatkan posisi baru sebagai bek kanan ketika menjalani uji coba melawan Libya. Witan mengaku tak masalah dengan perubahan posisi yang diberikan pelatih Shin Tae-yong. Perubahan posisi yang dialami Witan Sulaiman terjadi pada laga timnas Indonesia melawan Libya yang digelar pada Selasa, 2 Januari 2024. Pelatih Shin Tae-yong mempercayakan posisi bek kanan pada Witan saat dimainkan pada babak kedua. Meskipun bermain sebagai bek kanan, tetapi Witan tetap tidak bisa melupakan kebiasaannya sebagai gelandang. Witan sesekali ikut merangsek ke pertahanan lawan. Sebelumnya, saya pernah bermain di posisi bek sayap kiri saat bermain di Persija. Saya pikir, tidak jauh berbeda ya, kata Witan Sulaiman. Witan Sulaiman mengaku bermain sebagai gelandang maupun bek kanan di timnas Indonesia tak ada perbedaan. Witan tetap mengikuti instruksi dari pelatih dan memberikan yang terbaik di lapangan. Kalau bermain di bek sayap kiri atau kanan saya juga bermain mengikuti instruksi pelatih dan memberikan yang terbaik untuk bisa membantu tim, tegas Witan Sulaiman. Timnas Indonesia kembali akan berjumpa Libya pada laga uji coba Jilid 2, 5 Januari 2024. Laga ini jadi kesempatan buat tim Garuda membuktikan perbaikan yang telah dilakukan. Pelatih Shin Tae-yong punya alasan khusus memainkan Witan Sulaiman sebagai bek kanan. Menurut Shin Tae-yong dirinya tak punya pilihan karena kekurangan pemain di area tersebut. Situasi harus memainkan semua pemain, mau tidak mau Witan main di bek kanan. Witan pernah main di posisi wingback kiri di Persija dalam skema 3 bek, ujar Shin Tae-yong. Saya bertanya kepada Witan dan dia tidak masalah main di situ. Tapi, saya tidak akan memainkan Witan di posisi bek kanan terus di Piala Asia 2023, jelas Shin Tae-yong.